Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi, sebagai host yang akan menemani Anda. Deng-deng-deng-deng-deng-deng. Jangan bilang ada menyakitimu. Nanti untuk kalian. Kamu nyanyi. Pidato Jokowi di depan ribuan relawan yang berkumpul di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu 26 November 2022 lalu langsung menjadi isu yang hangat di media sosial. Pasalnya, dalam pidatonya tersebut, Jokowi mengatakan agar masyarakat tidak salah pilih pemimpin. Jokowi mengatakan bahwa salah satu ciri pemimpin yang memikirkan rakyatnya adalah rambutnya putih semua. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Pernyataannya tersebut langsung memicu berbagai respons di media sosial, baik dari netizen maupun para pejabat dan politisi. Pernyataan Jokowi tentang pemimpin berambut putih itu mengarah kepada Ganjar Pranowo, sebab dari sekian banyak calon potensial, hanya Ganjar yang dianggap identik dengan rambut putih. Ganjar sendiri secara lucu justru mengunggah foto dirinya berambut hitam. Sementara itu Ridwan Kamil tak kalah lucunya mengunggah foto dirinya dengan rambut yang sudah diedit menjadi putih semua. Sementara netizen, utamanya di Twitter, beramai-ramai mengunggah meme soal calon presiden yang tepat berdasarkan kriteria yang disebut oleh Jokowi. Ada yang mengunggah foto-foto tokoh fiksi seperti Mak Lampir, Sinterklas, bahkan sampai Kakashi Hatake. Tentu tidak mengherankan kalau pernyataan Pak Jokowi soal kriteria pemimpin yang berambut putih ini menuai reaksi yang beragam. Maklum saja, pernyataan tersebut tentu sangat politis dan mengarah pada beberapa calon tertentu. Yang paling jelas tentu saja Ganjar Pranowo ya. Sedangkan tokoh lainnya ya bisa Ma'ruf Amin atau Hatta Rajasa atau siapalah itu ya. Saya pribadi tentu tidak sepakat dengan pernyataan Pak Jokowi tersebut. Maklum saja, kriteria rambut putih ini kan secara probabilitas jadi agak sensitif terhadap calon presiden yang masih muda, yang mana tentu saja rambutnya masih pada hitam. Selain itu ya, masyarakat kita ini kan pendidikannya belum bagus-bagus amat. Takutnya apa yang dikatakan oleh Jokowi benar-benar diartikan mentah-mentah. Nanti para pendukung Jokowi tidak mau memilih presiden yang berambut hitam, sebagus apapun kapasitas kepemimpinannya. Ini tentu saja berbahaya. Bayangkan kalau di masa depan presiden kita setelah Jokowi bilang kepada para relawan, pilihlah pemimpin yang warna rambutnya berubah-ubah, sebab itu bukti bahwa dia adalah sosok pemimpin yang kreatif dan dinamis. Modiar, apa nggak bakal repot itu? Tahun 2034 yang jadi presiden Indonesia Agnes Monica ya. Terus wakil presidennya tante rambut palsu atau Paul Pogba. Sidang kasus afiliator binomo yang melibatkan Indra Kents akhirnya selesai digelar pada 14 November 2022 lalu di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam vonis putusan sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Rahman Raja Guguk itu, Indra Kents divonis 10 tahun penjara dan wajib membayar denda sebesar 5 miliar rupiah. Indra Kents didakwa melakukan pidana judi online, penyebaran berita bohong melalui media elektronik, sehingga mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik. Sementara itu, aset kekayaan Indra Kents akan diambil oleh negara. Majelis Hakim menyatakan bahwa aset Indra Kents akan diambil negara dan bukan dikembalikan kepada para korban atau trader binomo karena binomo sah dinyatakan sebagai aktivitas judi, bukan investasi, sehingga para korbannya pun masuk kategori pemain judi. Keputusan pengambilan aset Indra Kents oleh negara tersebut tentu langsung membuat para korban yang menghadiri sidang itu menangis. Mereka berteriak tidak terima dengan keputusan hakim yang menyebut aset Indra Kents akan menjadi rampasan negara. Salah seorang korban, Maru Nazara, seperti dikutip dari detik.com, menyebut bahwa putusan hakim tidak berpihak kepada korban. Hakim tidak punya hati nurani, semuanya disita. Putusan hakim tidak berpihak, begitu kata Maru.
Buat para korban binomo, saya turut prihatin dengan kerugian yang kalian alami ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua agar di masa depan kita bisa lebih selektif dalam membedakan mana investasi, mana judi. Kita harus paham binomo dan platform-platform binary option lainnya itu bukanlah platform investasi, melainkan platform judi berbasis tebak-tebakan dengan kedok investasi. Kalau memang punya passion tebak-tebakan dan pengen dapat uang dari situ, jangan ikut binomo, mending daftar kuis family 100 ya. Siapa berani atau siapa who wants to be a millionaire itu ya. Selain tebak-tebakannya lebih bermutu, dijamin nggak bakal bikin nangis. Sebab modalnya cuma uang transport dari rumah ke studio. Kalau main binomo dan kalah banyak, tentu kita akan emosi ya. Apalagi kalau lihat wajahnya Indra Kents yang memang nyolot itu ya. Tapi kalau kalah di family 100, kita nggak bakal emosi pak. Sebab Sony Tulung itu kan nggak ada nyolot-nyolotnya ya wajahnya ya. Begitu juga kalau kalah di quiz Who Wants to be a Millionaire. Kita nggak bakal bisa emosi. Karena tiap lihat Tantowi Yahya, kita nggak bakal berani ngajak kelahi. Wong tampangnya aja sudah kayak Steven Seagal yang kalau berkelahi di film nggak bakal kalah loh ya. Wis toh, kalau memang hobi tebak-tebakan, mending ikut kuis. Jangan sekali-kali ikut binomo. Ikut binomo, kalah banyak, duit hilang, gantinya cuma dapat hikmah. Sedangkan kalau ikut kuis dan kalah, duit yang hilang cuma sedikit, itu pun dapat ganti pengetahuan umum yang bermutu. Minimal kalian jadi tahu kalau ibu kota Kenya adalah Nairobi dan ibu kota Libya adalah Tripoli. Pilihannya kan tinggal di tangan Anda. Jadi Anda bisa pilih binomo, Who Wants to be a Millionaire, atau sesuatu di kantong saya. Apa? Sebuah video viral beredar tentang aksi pencopotan label pada tenda untuk korban gempa Cianjur oleh sekelompok orang. Dalam video tersebut tampak mereka mencopot label bertuliskan Tim Aksi Kasih Gereja Reformed Injili Indonesia. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan aksi pencopotan label pada tenda tersebut dilakukan oleh salah satu organisasi masyarakat, bukan oleh warga, sebab warga sendiri menerima bantuan apa saja dan dari kelompok manapun. Aksi pencopotan label tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahkan sangat menyesalkan pencabutan label gereja di tenda pengungsian korban gempa Cianjur itu. Ridwan Kamil mengatakan bahwa pemasangan label identitas pemberi bantuan merupakan hal yang wajar, utamanya sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada para donatur. Ia pun meminta kepolisian untuk menindaklanjuti pencabutan label gereja tersebut. Polres Cianjur pada akhirnya menegur para pelaku. Mereka meminta para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Berdasarkan keterangan dari para pelaku, mereka mengaku merasa khawatir ada niat dan tujuan lain yang dilakukan lewat penyaluran bantuan tersebut. Ya, terkait dengan aksi pencopotan label pada tenda sumbangan di lokasi gempa Cianjur ini, kita sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten. Siapa dia? Ya, Mas Prayit. Jadi Mas Prayit ini, halo Mas Prayit ini siapa? Statusnya sebagai mantan relawan. Jadi kita akan tanya-tanya tentang kasus pencopotan label ini. Halo Mas Prayit, kabar baik? Kok ulunnya brodol gini? Relawan lawas sih berarti ya? Siap. Mas, itu kan tadi ada aksi pencopotan label tenda itu menurut panjenengan gimana Mas? Ya. Oh, harusnya tidak ada gitu ya. Oh, relawan itu harus dewasa, jadi tidak mengurusi hal-hal yang sifatnya seperti itu. Hah? Oh, imannya lemah berarti. Oh, jadi tipikal orang-orang ini kalau nonton Home Alone bisa pindah agama gitu ya? Oh, siap. Oh, jadi iman yang kuat itu justru harus selalu ditantang gitu ya? Oke, siap. Oh, yang nggak cocok jadi relawan gitu ya? Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Prayit. Ya, itulah obrolan saya barusan bersama Mas Prayit tentang kasus pencopotan label pada tenda korban gempa di Cianjur. Obrolan saya barusan dengan Mas Prayit sekaligus mengakhiri obrolan kita pada Mojok Mentok episode kali ini. Sampai jumpa di Mojok Mentok episode berikutnya, tentu dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Pak, iki awang brodol janjane awakmu relawan apa kurbane ya, Pak? Oh, tenan, Pak. Lekuk ngono kuwi. Ora pokro. Ora wasuk.